pada masa dinasti Umayyah II di Andalusia dan jatuhnya kerajaan Granada. Selain ilmu pengetahuan dan pendidikan, kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah II di Andalusia ini meliputi juga bidang seni, budaya dan arsitektur. Sebagai bukti adanya kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah II di Andalusia ini dapat kita lihat pada bangunan-bangunan bersejarah seperti di Cordoba, Granada, Sevilla, dan Toledo. Nah, bangunan-bangunan di sana itu merupakan istana, masjid, tata kota, dan pemukiman. Nah, di Andalusia juga difasilitasi publik seperti jalan, pasar, saluran irigasi, hingga pabrik. Nah, di Andalusia juga ada juga beberapa bangunan-bangunan di Andalusia pada masa dinasti Umayyah II ini terkenal karena kemegahannya, yaitu di antara lainnya seperti ada Masjid Agung Cordoba dan Istana Madinah Azahra, di mana Masjid Agung Cordoba ini merupakan salah satu mahakarya arsitektur Islam yang dibangun oleh Abdurrahman I dan diperluasnya oleh penerusnya. Nah, Masjid Agung Cordoba ini dibangun dengan perpaduan arsitektur Islam dan Visigot. Nah, Masjid Agung Cordoba ini juga memiliki ciri khas, yaitu adanya tapal kuda dan mozaik yang indah. Nah, kalau Istana Madinah Azahra ini dibangun oleh Abdurrahman III, dan Istana Madinah Azahra ini merupakan kompleks yang mencerminkan adanya kemajuan dan kemegahan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah II. Nah, arsitektur Islam di Andalusia juga memiliki 3 ciri khas, yaitu adanya ornamen kaligrafi, bunga, dan geometri. Nah, perkembangan seni di Andalusia ini dipengaruhi juga oleh corak Yunani dan Romawi. Nah, peninggalan arsitektur Islam pada masa dinasti Umayyah ini di Andalusia ini merupakan hasil dari inovasi dan akulturasi kebudayaan Islam yang baru. Nah, Andalusia juga melahirkan para arsitektur dan ilmuwan Muslim yang sangat dikagumi. Kenapa sangat dikagumi? Karena mereka para arsitektur Islam dan ilmuwan Muslim ini meninggalkan pengaruh budaya dan seni yang indah yang baik. Nah, selanjutnya jatuhnya atau runtuhnya kerajaan Granada. Nah, pada tahun 711 Masehi, umat Islam mulai masuki semenanjung Iberia. Umat Islam dibawa ke pemimpinan Tariq bin Ziyad untuk menyeberangi lautan yang memisahkan Maroko dan daratan Spanyol. Nah, kemudian 7 tahun kemudian, besar wilayah semenanjung Iberia yaitu Spanyol dan Portugal ini akhirnya berhasil diduduki oleh umat Islam, dan kekuasaannya itu berlanjut selama 700 tahun. Pada tahun ratusan Masehi, umat Islam mencapai puncak kejayaannya di tanah Andalusia. Lebih 5 juta yang tinggal di wilayah tersebut, dan dengan persentase mencapai 80% penduduk, sehingga kerajaan yang terkuat dan kerajaan yang paling maju di kala itu juga adalah dinasti Umayyah II. Namun sayangnya masa keemasan itu tidaklah abadi pada tahun 1000-an, karena adanya terpecahnya umat Islam menjadi muluk atau taif, di mana muluk atau taif ini adalah wilayah yang memiliki otonomi masing-masing, sehingga sangat rentan untuk diserang oleh kerajaan Kristen Eropa. Kemudian selama 100 tahunan berjalannya muluk atau taif ini, akhirnya satu persatu berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Islam, atau bisa dikenal dengan nama Reconquista, sehingga tersisalah satu kerajaan di benua biru itu, yaitu kerajaan Granada. Nah, meski terpecahnya umat Islam ini adalah faktor utama yang menjadi runtuh Granada, tetapi pada tahun 1200-an ini Granada sempat menghindari
datangnya kerajaan Kristen. Namun setelah jatuhnya kota Cordoba, kerajaan Granada ini menyepakati perjanjiannya dengan kerajaan Kastil, di mana perjanjian ini merupakan kesediaan dan ketundukan kerajaan Granada dengan membayar bupati berupakan emas pada Kastil. Nah, jadinya runtuh Granada ini dimulai pada saat Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastil ini menikah, sehingga pernikahan ini dapat menyatukan dua kerajaan yang kuat, menyatukan cita-cita yang sama, yaitu untuk menaklukkan kerajaan Granada. Nah, kemudian pada tahun 1483, Boabdil yang merupakan anak dari kerajaan Granada ini mengadakan pemberontakan kepada ayahnya sendiri. Kemudian si Raja Ferdinand ini benar-benar memanfaatkan keadaan pada waktu itu, hingga si Boabdil inilah berhasil untuk menaklukkan kerajaan Granada. Nah, namun kekuasaannya pada masa itu hanyalah di wilayah kotanya saja, karena pasukan Kristen ini mengambil wilayah pedesaannya. Setelah itu, Boabdil ini mendapatkan surat permintaan dari Raja Ferdinand untuk menyerahkan Granada. Nah, kemudian disitulah Boabdil terkejut atas permintaannya si Raja Ferdinand, karena si Boabdil ini menyangka Raja Ferdinand ini akan memberikan kekuasaannya ini kepada si Boabdil. Nah, kemudian pada tahun 1491, tepatnya pada bulan November, kerajaan Granada dikepung oleh pasukan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, sehingga di situ si Boabdil ini dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan Granada kepada mereka. Nah, kemudian pada tanggal 2 bulan Januari tahun 1494 Masehi, kerajaan Granada pun masuk ke istana Alcubrom untuk bertujuan untuk memasangkan bendera dan simbol kerajaan Kristen, dan mereka juga mengibarkan bendera salib di atas menara istana tersebut agar si penduduk Granada ini mengetahui siapa penguasa Granada pada saat itu. Nah, kemudian rakyat Granada atau penduduk Granada ini akhirnya melihat dan mengetahui penguasa Granada pada saat itu, yang pada akhirnya penduduk umat Islam ini tidak berani untuk keluar rumahnya. Nah, tidak lama